Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Naga di bulan Juli 2021. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini. Saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama. Sio Naga, kita ambil kartu untuk kamu. Di sini ada kartu pecutan. Kartu pecutan negatif. Sesuatu yang terjadi berulang kali. Ada hal yang mungkin mengecewakan kamu, menyakitkan hati kamu. Ya, ada kesedihan, ada kesakitan. Hati-hati, jangan sampai ribut sama orang. Siapapun, entah itu di lingkungan keluarga, kerja, lingkungan bisnis. Jaga sikap. Jangan terlalu gampang mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Ketika kita mengucapkan hal yang kasar, menyakitkan, kata-kata itu nggak bisa kita tarik lagi. Jadi hati-hati. Jangan melakukan hal yang bisa merugikan diri kamu sendiri. Orang akan menjauhi kamu. Ya, termasuk pasangan juga akan menjauhi kamu ketika kamu membuat pasangan kamu merasa tidak nyaman, merasa terancam, merasa terintimidasi. Otomatis hubungan kalian seperti bara dalam sekam. Hati-hati. Oke? Hidup ini bukan berarti kita harus mengendalikan pasangan kita, tidak. Ya, jangan pernah memaksakan sesuatu. Apa yang kita pikirkan baik belum tentu pasangan kita merasa nyaman. Ya. Jadi ketika kita sudah berpasangan, entah itu suami istri, entah itu pacaran, ya kamu harus bisa mengimbangi. Kita tidak bisa merubah pasangan kita sesuai keinginan kita, tidak. Kita tidak punya hak untuk merubah siapapun itu. Biarkan orang jadi diri sendiri. Jangan kita mengharapkan orang itu seperti yang kita mau. Makanya banyak sekali hubungan yang tidak bertahan lama. Karena ego gitu ya. Mau menguasai, monopoli, akhirnya gerah, pisah. Jangan sampai kamu mengalami hal yang sama seperti di masa lalu ya. Ini terjadi berulang. Kalau kamu tidak merubah cara pikir kamu, cara pandang kamu, ya, kamu akan mengalami kegagalan berulang. Oke? Jadi kartu pecutan ini sesuatu yang kita lakukan berulang, ya. Yang orang kita pecut juga sakit, kita juga yang memecut, yang mengeluarkan tenaga, itu juga energi negatif. Jadi tidak ada yang diuntungkan ketika kita punya prinsip yang terlalu kaku gitu ya, orang akan menjauhi kita. Oke? Jadilah orang yang fleksibel, bisa mengerti orang lain, bisa memahami orang lain. Supaya apa? Supaya orang terbuka sama kita.
supaya orang merasa nyaman dekat kita, tidak menjauhi kita. Oke? Kita ambil kartu selanjutnya. Di sini ada kartu cincin, komitmen ya. Bisa jadi kalau bisnis ataupun pekerjaan ada mungkin peluang untuk kerjasama ya, tapi kalau kamu salah melangkah ini bisa jadi gagal. Ya. Dan kalau dalam hubungan saya melihat mungkin kamu merasa terjebak gitu dengan hati kamu, dengan pasangan yang sekarang ini dekat dengan kamu. Kamu mau berusaha untuk keluar dari lingkaran cincin ini ya. Bisa jadi kamu merasa terkengkang dan kamu ada jiwa mau berontak gitu ya. Udah gak tahan lagi. Bisa jadi ada di sebagian shio naga yang merasakan ini. Kalau misalnya bisnis, ini kamu merasa kok saya stay di sini aja ya, kayak terjebak gitu ya. Kayak kata orang tuh kalau masuk modal kayak nggak muter modalnya gitu ya, terjebak, serba salah ya. Oke? Ambil lagi kartu berikutnya. Oh, jelek ya ini kartu karma ya. Kamu akan memetik segala sesuatu yang pernah kamu lakukan, entah itu hal yang tidak baik ya, mungkin kamu pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan kamu akan mendapat balasan ini di sini. Kartu salib, kartu karma. Ya. Kamu harus punya kesabaran yang lebih. Sepertinya akan ada ujian berat di bulan Juli ini untuk kamu. Entah keuangan kamu bermasalah, entah kamu dirugikan orang, entah kamu ditipu orang, entah bisnis kamu stuck di situ aja gitu ya. Ini bisa stres banget kamu. Kalau kamu mengalami ini, kamu bisa depresi gitu ya. Jadi kamu mempersiapkan diri untuk hal yang terburuk sekalipun. Ini ujian. Ada ujian berat dalam hidup kamu yang membuat kamu harus kuat, harus strong gitu ya. Kamu harus punya kesabaran yang lebih. Sekali lagi saya tekankan di situ. Jaga kesehatan kamu, jaga pikiran kamu. Ya. Tidak boleh memaksakan sesuatu. Karena apa? Hasilnya akan mengecewakan kamu. Jadi kata orang itu ya alon-alon asal kelakon aja. Gak usah terlalu ambisi. Ambisi akan membuat kita melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Tergesa-gesa. Kalau kamu yang berumah tangga ya, kalau kamu tidak mengerti satu sama lain, ada bisa berpisah ya. Oke, di sini ada kartu ikan, tapi sayang di posisi masa lalu. Malah di sini dia bilang apa ya? Mungkin dulu entah kamu ini udah duda atau janda ya. Saya melihat ya, sepertinya kamu kehidupan yang di masa lalu ya lebih beruntung gitu ya. Ada ikan, ada cincin gitu ya. Keberuntungan gitu ya. Tapi setelah itu kok banyak ujian dalam hidup kamu ya. Dan saya mau mengatakan ya, sesulit apapun yang kamu alami sekarang ini, sebenarnya kamu punya hoki bagus gitu ya. Kartu ikan gitu ya. Kata orang tuh begini, mungkin kalau kamu kehilangan banyak hal, entah itu harta, entah itu pekerjaan atau bisnis, memang saatnya kamu menerima pelajaran hidup itu. Ya, dulu hidupnya senang, dulu banyak uang, sekarang hidupnya prihatin. Bisa aja seperti itu. Ya. Coba kita lihat lagi kartu berikutnya. Kartu ikan bermirror dengan kartu apa? Semoga kartu positif ya. Wow, ya. Nggak usah khawatir. Andai kamu, kata orang tuh begini, kalau nasibnya hoki ya walaupun dia mengalami banyak hal, entah itu ujian berat dalam hidup dia, entah dia bangkrut, entah dia terpuruk atau apalah gitu ya. Saya melihat kamu akan kembali punya nasib baik nantinya, akan kembali stabil ya. Yang tadinya keuangan kamu morat-marit ya, kamu akan kembali stabil lagi. Shio naga, nggak usah khawatir. 2 kartu ini memang negatif, tapi ada 3 kartu positif. Artinya apa? Bisa jadi dibilang imbang ya. Nggak usah takut. Pengaruh kartu negatif ini memang ada, tapi saya lihat kamu mampu melewati semua ujian ini. Seperti itu. Misalnya kamu pernah bercerai atau berpisah, sepertinya kamu akan ibarat kata menemukan orang yang lebih baik lagi. Jadi nggak usah sedih ya.
Ketika terjadi perpisahan, ketika terjadi orang itu menyakiti, entah kamu yang mengecewakan, entah orang itu mengecewakan, tapi sebenarnya itu jalan alam semesta. Karena alam semesta punya rencana lain untuk kamu. Yang jelas ini positif kartu rumah ini. Segala sesuatu yang baik ada dalam rumah. Jadi setelah kamu mengalami ujian yang cukup berat, kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti itu, kamu dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, ini oke kok. Kartu ikan bermirror dengan kartu rumah. Ya, walaupun di tengah ini kartu cincin bermirror dengan kartu salib. Ini berarti ujian dalam rumah tangga, dalam hubungan, entah pacaran, entah berumah tangga, entah single parent ataupun single ya, saya lihat ya, urusan jodoh agak ribet. Makanya lebih baik fokus ke karir, ke keuangan dulu. Hidup kita udah stabil, urusan jodoh, urusan pasangan itu mengiringi, menyertai kita. Jadi nggak perlu takut. Ya, ini nggak akan terjadi ke semua shio naga, akan terjadi ke sebagian saja, karena bukan personal reading, ini general. Jadi bijak dalam menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan monggo. Kalau mau konsultasi dengan Jeng Ponda, merasa energinya ketarik, ya silakan. Biaya konsultasi 2 juta rupiah. Saya lebih baik to the point aja ya. Karena masih banyak orang yang menghubungi, mengharap analisa gratis, dan mohon maaf saya tidak akan merespon. Saya akan menghargai orang yang menghargai profesi orang lain, ya. Dan saya hanya menerima 2 klien setiap hari. Saya menjaga energi saya, oke? Saya rasa ini aja ya. Semua tergantung karma. Kalau memang ada karma, ikatan karma, pasti ada jalan untuk konsultasi dengan saya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.